Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama ITDC, Abdul Bar Muhammad Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang akrab disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan Vinci untuk menjadi investor. Setelah itu, ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sports hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike. Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sports, FIM, dan juga Ikatan Motor Indonesia atau IMI sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep keselamatan dan keamanan pembalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Menariknya, ITDC tidak menggait Herman Tilke yang merupakan seorang desainer trek kawakan dunia untuk mendesain sirkuit Mandalika. ITDC mempercayakan tugas tersebut kepada Populous yang merupakan perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia yang telah membangun beberapa venue olahraga besar seperti Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Populous menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka. Mengingat tujuan utamanya adalah mempromosikan wisata di Mandalika. Maka dari itu mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. Setelah bekerja sama dengan Populous dalam merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sports di Qatar pada 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada Direktur Balap Dorna, Franco Uncini, yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai, ITDC baru menemui Loris Capirossi yang merupakan Rider Safety Commission untuk memastikan desain yang disetujui Franco Uncini aman. Akhirnya seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, tetapi Pertamina Mandalika International Street Circuit terlihat sangat serupa dengan trek permanen. ITDC dan MGPA juga mengklaim sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya. Ini bukan hanya sekadar ucapan, banyak faktor yang mendukungnya. Sirkuit Mandalika dibangun ketika banyak pembalap yang mengeluhkan tentang faktor keselamatan, jadi mereka mendapatkan informasi baru tentang seberapa luas trek dan seberapa besar area run-off. Tetapi ini juga harus dipastikan kembali ketika World Superbike akan menjadi ajang balap pertama yang mengaspal di sirkuit Mandalika. Sebagai sirkuit baru MotoGP yang akan berkonsep jalan raya, ITDC dan MGPA menunjukkan keseriusannya dan ingin memberikan yang terbaik kepada para pembalap dunia. Ini dilakukan dengan memilih Stone Mastic Aspal sebagai permukaan aspal track. Stone Mastic Aspal merupakan aspal pengembangan terbaru dari Inggris yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah cepat kering ketika kondisi basah. Aspal jenis Stone Mastic Aspal memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan beban kecepatan kendaraan yang melaju hingga lebih dari 360 km per jam, berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Selain itu, Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nuda Asyadi menegaskan sirkuit Mandalika jadi sirkuit yang pembangunannya paling cepat karena tak sampai 1 tahun. Ini juga diikuti oleh pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti bypass yang membuat perjalanan dari bandara ke sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dari awalnya lebih dari 1 jam. Dengan dibangunnya sirkuit kelas dunia di Nusa Tenggara Barat ini, nantinya akan ada banyak event internasional yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika yang diperkirakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi 7.500 orang.
Ajang MotoGP juga diharapkan bakal meningkatkan jumlah wisatawan luar negeri ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Ekonomi kreatif di Mandalika juga akan terbantu karena wisatawan akan melirik kerajinan tangan khas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!